Inilah Radio Tasya FM 104,2 Suara Negeri Tercinta Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi Kamis ini di langkah 2 September 2021 bertepatan dengan 24 Muharram 1443 Hijriah, kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Jamu TTS Mari Pro. Makin nyata makin terasa, lebih dari Jamu TTS biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, tausiah subuh ini juga didukung oleh Jamu Tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa, lebih dari Jamu Tetes biasa. Dan tentunya juga disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Uge. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Doa yang dilarang dalam Islam. Doa yang dilarang dalam Islam. Sebuah kajian yang sangat menarik Ustaz ya. Insyaallah. Oke, silakan langsung saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, syukum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat taufik dan hidayahnya yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita yang pantas untuk kita syukuri. Begitu pula nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Contohnya nikmat bernafas, nikmat makanan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, jabatan dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak melimpahkan nikmatnya kepada kita, maka sungguh kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup melanjutkan kehidupan ini. Kalau seandainya contohnya saja nikmat sehat Allah tidak berikan kepada kita, maka mungkin saja pada saat ini kita terbaring tidur karena nggak sanggup melakukan suatu kegiatan. Ataupun mungkin nikmat kekayaan Allah tidak berikan kepada kita, maka mungkin kita saat ini berada dalam keadaan susah dan payah,
keadaan miskin yang tidak mampu mencukupi kehidupan, ataupun nikmat pekerjaan yang masih Allah berikan kepada kita. Mungkin kalau seandainya nggak ada pekerjaan, tentu nggak ada penghasilan. Kalau nggak ada penghasilan, tentu nggak ada pendapatan. Nggak ada pendapatan, tentu nggak ada uang. Dengan apa kita mau belanja? Semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan kepada kita selagi kita masih hidup di atas dunia. Kapan Allah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita? Di ketika ajal kita telah dijemput, atau Allah telah menjemput kita. Ajal kita telah sampai pada saatnya. Maka di ketika itulah sekarang nikmat Allah berhenti terlimpah kepada kita. Apa maksudnya? Selagi kita masih hidup, nikmat Allah tetap akan tercurah kepada kita. Makanya bagi kita yang masih merasakan bagaimana nikmatnya Allah itu, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala nikmat itu selalu bertambah dan bertambah kepada kita. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku tambah nikmatku kepadamu. Jika kalian tidak bersyukur kepadaku, kalian kafirkan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam kita ikut sertakan untuk Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah ke atas bumi ini untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Di ketika Rasulullah SAW memberikan contoh dalam kehidupan kita, baik itu contoh akhlaknya, contoh ucapannya, contoh beliau berkeluarga, contoh untuk kita bagaimana beliau melaksanakan suatu pemerintahan. Pokoknya dari segala sendi kehidupan, contoh kita adalah tak lain dan tak bukan Rasulullah SAW. Makanya akhlak Rasul itu pantas dan wajib kita contoh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke atas bumi ini, kata Rasulullah, adalah tak lain dan tak bukan untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau kita baca sejarah, mungkin kita kembali kepada alam yang lalu. Peristiwa sebelum Rasulullah SAW hadir ke atas dunia, bagaimana kebiasaan kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi waktu itu, hobinya judi, mabuk-mabukan, main wanita, dan segala apa yang diharamkan oleh agama Islam mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Termasuk khalifah yang sebelum khalifah itu masuk ke dalam agama Islam, Umar bin Khattab contohnya. Akan tetapi di ketika Islam itu datang, Allah melunakkan dan melembutkan hati Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun menjadi khalifah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat Islam.
Makanya di waktu itu setelah Khalifah Umar bin Khattab masuk agama Islam, makanya Umar menjadi pembela dalam agama Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, makanya ketika kita ingin selamat dalam menempuh kehidupan, baik itu kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan nantinya di akhirat, maka ikutilah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk dan pegangan bagi kita, sebagai acuan dan timbangan dalam kehidupan. Dua hal itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kehidupan, tentulah manusia sesungguhnya dalam memenuhi kebutuhan apapun, yang pertama manusia itu harus berusaha. Bagaimana berusaha mencapai sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan. Apapun caranya, asalkan itu tidak salah menurut agama kita, maka itu boleh kita lakukan. Mendapatkan suatu titel misalnya, suatu jabatan, suatu pangkat, suatu gelar, maka semuanya itu harus kita usahakan kalau seandainya kita ingin mendapatkan semuanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi sarjana, bisa mendapatkan gelar S1 tanpa ada belajar dari awal? Mungkin pendidikan awal itu TK, lantas beranjak ke SD, lanjut SMP, terus SMA, lantas pendidikan tinggi atau perkuliahan. Setelah tamat perkuliahan S1, baru mendapatkan gelar sarjana. Setelah itu kalau ingin lagi nyambung S2 dan S3, maka semuanya butuh usaha, butuh sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu impian dalam kehidupan ini. Makanya kalau seandainya kita berpangku tangan, banyak santai, banyak tidak bekerja, banyak tidur, banyak malasnya, maka alamat seseorang itu tidak akan sukses. Sebab kenapa? Kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan itu tergantung kepada kesungguhan kita dalam berusaha. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu, itulah orang yang mendapatkan apa yang mereka impikan. Dalam belajar ingin juara sungguh-sungguh. Dalam bekerja ingin mendapatkan suatu sukses harus sungguh-sungguh. Mencari sesuatu yang kita impikan dalam kehidupan mesti sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapat. Artinya apa? Enggak mungkin seseorang akan mendapatkan suatu impian, mewujudkan suatu cita-citanya tanpa ada sungguh-sungguh. Makanya rajin itu sebetulnya pangkal pandai, kata pepatah. Malas itu pangkalnya bodoh. Artinya apa? Kalau seseorang rajin sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi hebat, menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi bangsa, nusa dan sebagainya. Itulah orang yang mampu mewujudkan cita-citanya kalau seandainya dia sungguh-sungguh dalam meraih impian kehidupannya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, akan tetapi kalau seandainya seseorang dalam berusaha bekerja
tanpa adanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menganggap dirinya pantas dan mampu, tanpa doa mewujudkan suatu impian dengan bekerja dan berusaha saja, itu namanya manusianya sombong. Berusaha tanpa doa itu sombong. Apa maksudnya? Dia menganggap tidak ada peranan Allah dalam usaha mereka. Semuanya usahanya itu memang dia yang wujudkan, itu sombong. Padahal penting untuk kita ketahui, kalau seandainya Allah tidak izinkan dengan usaha yang kita lakukan itu kita menjadi sukses, maka kesuksesan itu bukanlah milik kita. Apa maknanya kesuksesan manusia di atas dunia ini dengan usaha yang mereka lakukan tergantung kepada izin Allah. Banyak mungkin kita lihat orang berusaha keras, pagi-pagi sudah keluar rumah, lalu malamnya baru pulang, akan tetapi hidupnya biasa-biasa saja, seperti itu saja. Ada pula mungkin orang tu yang keluarnya agak siang, lalu pulangnya pun belum malam, tapi hidupnya mewah, sukses. Itu apa maknanya? Bahwasanya suatu usaha itu, kalau Allah tidak mengizinkan, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Makanya dalam usaha itu penting doa dalam kehidupan. Makanya Allah juga pesan kepada kita, berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku kabulkan doa itu untukmu. Tapi jangan doa saja di rumah tanpa ada usaha, itu nggak ada, bohong. Doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa sombong. Itulah Islam, begitu mulianya, begitu indahnya mengatur segala sendi kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, lalu di ketika kita hidup di atas dunia ini, tentulah kita butuh yang namanya doa. Kadangkala sebuah atau suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala hati kita enggak sanggup untuk menerima kenyataan. Kadangkala akal kita enggak mampu keluar dari masalah. Kadangkala segala usaha kita enggak bisa memecahkan suatu persoalan. Itu wajar saja. Kenapa? Karena manusia itu tidak semampunya, tidak sepenuhnya diberikan oleh Allah untuk memecahkan suatu persoalan. Enggak semuanya. Tidak semua masalah di atas dunia ini yang mampu dipecahkan oleh manusia itu tanpa adanya peranan Allah. Itulah gunanya doa dalam kehidupan. Bahwasanya manusia itu, apalagi umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan memohon kepadanya. Kadangkala hati kalau gelisah dengan doa bisa menjadi tenang. Kadangkala jiwa di ketika resah apabila berdoa bisa menjadi lembut. Itulah doa luar biasanya. Makanya di ketika berdoa itu sebetulnya manusia yang butuh doa, bukan Allah yang butuh doa. Bagi Allah, hambanya manusia berdoa ke tidak berdoa ke, meminta ke enggak meminta ke, bagi Allah enggak ngaruh. Nikmat Allah enggak akan berkurang. Sebab walaupun seluruh malaikat, semua malaikat, semua jin, semua setan, semua manusia, semua binatang, semua tumbuhan, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam jagat raya, makhluk ciptaan Allah berdoa kepada Allah.
lalu Allah kabulkan segala permintaan makhluknya, maka tidak akan berkurang daripada nikmat Allah kecuali sebesar jarum penjahit dimasukkan ke dalam lautan. Itulah besarnya nikmat Allah. Itu udah semua makhluk yang berdoa kepada Allah, udah semua makhluknya dikabulkan hajatnya oleh Allah, tapi tidak akan berkurang daripada nikmat Allah kecuali sebesar jarum penjahit dibenamkan ke dalam lautan. Apa maksudnya? Bahwasanya walaupun seluruh makhluk hidup berdoa dan memohon kepada Allah, semua mereka dapatkan, tidak ada yang berkurang daripada rezeki Allah kecuali sangat-sangat kecil. Itulah rahmat dan nikmat Allah begitu besar bagi kita. Apalagi surga nanti yang akan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas langitnya Allah ini kalau kita lihat luar biasa. Mungkin belum ada kita bisa memastikan atau telah ada manusia mengukur langit itu sepanjang apa, sebesar apa langit itu, seluas apa langit itu. Belum ada mungkin manusia yang mampu mengukurnya. Akan tetapi Allah katakan seluas bumi dan seluas langit. Itulah surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang atau hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Lantas kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah berikan surga yang seluas langit dan bumi itu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kembali kepada pokok tadi, bahwasanya manusia itu dalam kehidupan, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, mesti butuh yang namanya doa. Gak ada manusia yang tidak butuh dengan doa sebetulnya. Kadangkala tanpa sengaja butuh doa kepada Allah. Makanya jangan sombong dalam kehidupan, seakan-akan mampu memenuhi segala kebutuhan, lantas lupa berdoa dan tidak mau berdoa, itu sombong namanya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, akan tetapi dalam kita berdoa, ada sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam berdoa. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah doa yang dilarang dalam agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, seperti dalam sebuah ayat Allah mengatakan, tepatnya Al-A'raf ayat 56, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Sesungguhnya Dia tidak suka orang yang melampaui batas. Ini kata Allah. Di ketika kita berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kepada Sang Khalik, maka syaratnya yang pertama itu adalah rendah hati. Dengan penuh kelembutan dan kerendahan, suaranya lembut. Memohon orang kalau meminta tentulah suaranya lembut. Kalau bahasa Minangnya lunak gigi daripada lidah. Nah ini, orang meminta itu biasanya seperti itu. Begitu pula memohon kepada Sang Khalik, Sang yang punya jagat raya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lembut, dengan suara lembut dan rendah hati, penuh dengan kerendahan hati. Memuji Allah terlebih dahulu, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, lalu penuh dengan kerendahan hati dan kelembutan suara, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta kepadanya. Ini syarat pertamanya itu kata Allah dalam Al-A'raf ayat 56 itu, saat berdoa itu berdoalah kepada Allah
dengan penuh kerendahan hati dan suara yang lembut. Ini pesan Allah untuk kita, bahwasanya dalam berdoa itu kata Allah, berdoalah kepada Allah dengan penuh kelembutan dan penuh kerendahan hati. Kenapa? Allah itu nggak suka dengan orang yang melampaui batas. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita berdoa, walaupun kita meminta kepada Allah, akan tetapi seluruh doa itu sebetulnya ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang dilarang oleh agama, doa seperti apa saja itu. Makanya doa yang pertama yang tidak dibolehkan, yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam agama adalah yang pertama itu meminta sesuatu yang mustahil. Memang bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau Allah berkata kun fayakun, kalau Allah berkata jadilah, maka pasti akan terjadi. Memang betul. Bagi Allah nggak ada yang mustahil di atas dunia ini. Kalau Allah berkehendak sesuatu apapun, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Fayakun, maka pasti akan terjadi. Tapi syarat berdoa bagi kita yang pertama itu adalah jangan meminta yang mustahil. Itu dilarang oleh agama. Makanya doa yang pertama yang dilarang oleh agama itu doa yang mustahil. Misalnya, ya Allah izinkan saya terbang ke langit, itu mustahil. Ya Allah izinkan saya nggak mati-mati, itu mustahil. Apapun bentuk doa yang mustahil itu dilarang oleh agama. Kadang-kadang itu mungkin yang terjadi dalam doa kita. Kita berdoa sesuatu yang mustahil, makanya sering kita kecewa ketika doa itu nggak dikabulkan. Kenapa mustahil? Mana mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan saya terbang ke Amerika. Gimana mungkin terbang ke Amerika? Itu mustahil. Kalau doa yang mustahil itu dilarang oleh agama. Kita kan tahu mana yang mungkin doa itu yang mustahil, mana doa itu yang tidak mustahil. Makanya doa yang mustahil itu dilarang oleh agama. Ini kadang-kadang manusia kayaknya berdoa ada meminta sesuatu yang mustahil, ingin dikabulkan. Ya iyalah, doa itu mungkin tidak dikabulkan dalam kehidupan. Contohnya lagi, mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibu kandung kita ditukar dengan ibu yang lain, mustahil. Tidak mungkin ibu kandung bisa diganti-ganti. Dalam kehidupan manusia, ibu kandung itu tetap. Dari kita yang lahir itu, dari kelahiran kita sampai kepada kematian kita, ibu kita tetap itu, nggak bisa diganti. Kecuali dengan ibu yang bukan ibu kandung. Tapi kalau seandainya sesuatu itu sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mustahil bisa digantikan dengan hal yang lain. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu yang pertama, kalau pengen berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, meminta kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meminta yang mustahil. Jangan memohon sesuatu yang tidak mungkin. Pakai logika kita, pakai otak kita untuk berpikir. Ini saya berdoa dan memohon kepada Allah, apakah mungkin, apakah wajar dan layak saya memohon ini kepada Allah? Pikir dulu. Memang kita butuh doa, butuh pertolongan Allah, tapi memohon dan meminta sesuatu yang aneh-aneh, yang mungkin rasanya
tidak mungkin terjadi, lalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa yang mustahil. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi itulah pertama doa yang dilarang oleh agama, mendoakan sesuatu yang mustahil. Yang kedua, doa yang tidak diperbolehkan oleh agama atau doa yang dilarang oleh agama, yaitu meminta secara rinci. Ini banyak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Meminta mendetail, meminta rinci. Contoh, ya Allah, tolong pertemukan saya dengan jodoh saya. Berikan jodoh saya yang bentuknya hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, rambutnya panjang, nggak ada tai lalatnya ya Allah. Itu rinci. Nggak boleh doa seperti itu. Atau doa yang lain mungkin, ya Allah tolong berikan saya pekerjaan, tapi tempatkan saya di posisi bos yang gajinya banyak, yang kerjanya nggak banyak, yang saya ditempatkan di tempat duduknya itu empuk seperti itu dan seperti itu. Terinci doanya, nggak boleh seperti itu. Kalau pengen memohon kepada Allah, mohon saja dengan yang baik. Jadi doa yang rinci itu dilarang oleh agama, apapun bentuknya. Atau misalnya minta kepada Allah rezeki berupa rumah, lalu kita rincikan permohonan kita kepada Allah, ya Allah berikan nikmat-Mu berupa rumah, tapi tingkatnya 3 tingkat, 3 lantai, lalu pintunya 10, WC-nya 8, kasurnya juga 2. Itu rinci. Nggak boleh doa seperti itu. Apapun mode doa kita, apapun bentuk kita, doa itu jangan doa yang terlalu rinci. So, kenapa itu dilarang oleh agama? Doa yang tidak diperbolehkan oleh agama. Walaupun Allah sanggup, kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya sanggup bagi Allah. Tapi etika kita berdoa itu nggak ada. Etika memohon dan meminta kepada Sang Khalik itu nggak ada. Masa ia mintanya rinci begitu detail? Itu namanya sekehendak kita, mendikte Allah namanya. Makanya doa itu kadang-kadang sulit untuk dikabulkan karena Allah itu didikte. Kita berdoa bukan memerintah. Nah ini, kita memohon kepada Allah itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ini kadang-kadang manusia berdoanya seakan-akan Allah itu diperintah. Nah ini, seakan-akan Allah itu disuruh. Salah berdoa seperti itu. Kalau kita memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, bukan meminta dan menyuruh, bukan, tapi memohon dengan penuh kerendahan hati. Ini kadang-kadang manusia itu dengan kesombongannya seakan-akan walaupun katanya berdoa, tapi Allah itu diperintah. Bukan tugas kita meminta Allah, tapi tugas Allah memerintah kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi ketika doa kita mengandung perintah kepada Allah, maka itu pun sulit untuk dikabulkan. Manusia kadang-kala dengan egonya yang tinggi, kesombongan yang luas itu, seakan-akan berdoa itu memerintah Sang Khalik. Bahkan mengancam lagi, ya Allah saya minta itu, tolong dong. Kalau tidak saya nak ingin itu lagi, saya enggak sholat lagi, mengancam lagi kepada Allah. Bagi apa? Bagi Allah apa gunanya untuk diancam? Enggak ada ngaruh kok. Nah ini, jadi doa yang dilarang oleh agama. Yang kedua itu doa secara rinci. Yang ketiga, apa doa yang dilarang oleh agama? Yaitu doa yang mengandung dosa. Nah ini, doa yang mengandung dosa, doa yang mengandung kesalahan.
banyak orang saat ini berdoa tapi dosa yang didoakannya. Contoh, ya Allah tolong amankan saya nanti mencuri tengah malam. Ini doa yang mengandung dosa. Ya Allah tolong pertemukan saya dengan bidadari saya nanti berdua tengah malam, padahal belum nikah. Itu doa yang mengandung dosa. Ya Allah tolong izinkan saya membunuh dia. Ini doa mengandung dosa. Ini nggak boleh, dilarang oleh agama. Makanya kita pikir-pikir dulu dalam berdoa. Apakah doa yang saya mohonkan kepada Allah itu mengandung dosa, atau malah sebaliknya bisa menjadikan suatu pahala. Nah, ini banyak juga orang manusia itu yang berdoa itu doanya itu mengandung dosa. Makanya kadang-kala manusia itu tanpa disadari ternyata telah berbuat dosa. Kenapa doanya seperti itu? Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, contohnya mungkin dalam pemilihan pemimpin ataupun pesta demokrasi, contohnya pilkada ataupun pemilu apapun bentuknya, ini kadang-kadang kita salah doa. Ya Allah telah menangkan saya dan berikan kesulitan bagi lawan saya. Nah, ini doa yang tidak diperbolehkan oleh agama. Doa yang memohonkan suatu dosa. Berikan dia kesulitan, berikan dia suatu kepayahan. Ini kan doa yang mengandung dosa. Atau tolong celakakan dia ya Allah, atau izinkan dia kecelakaan mobil nanti waktu pergi ke tempat sana tempat situ. Itu doa yang mengandung dosa, tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi fikir-fikirlah dulu, apakah doa saya ini doa yang mengandung dosa ataupun tidak. Nah ini, kalau doa yang mengandung dosa maka tidak diperbolehkan oleh agama. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya doa yang dilarang dalam agama itu doa dengan suara yang tinggi dan keras, seperti Allah katakan tadi dalam suratnya Al-A'raf ayat 56. Jangan mendoa itu tinggi, suara tinggi dan keras. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong. Nggak boleh seperti itu. Berdoalah kepada Allah dengan lembut, dengan suara, dengan penuh kerendahan hati. Ini udahlah minta tolong, suaranya keras, nggak sopan lagi, kata-katanya nggak baik. Gimana mau dikabulkan doanya? Sementara Allah itu maha lembut, maha penyayang, maha pengasih. Kalau hambanya meminta dengan suara yang keras, tentulah Allah nggak mau mengabulkan doa kita. Kalaupun dikabulkan mungkin tidak ada berkahnya dalam kehidupan kita. Maka itulah saat kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau ingin doa betul dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah dengan penuh kelembutan. Berdoalah dengan suara yang lembut dan kerendahan hati. Jangan meminta yang mustahil, jangan meminta yang rinci, jangan mengandung dosa, dan jangan pula dengan suara yang tinggi dan keras. Mudah-mudahan tausiah dan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu inspirasi dan ilmu pengetahuan, apalagi dalam kita berdoa dan memohon kepada Allah. Sebab kita manusia yang lemah, yang butuh pertolongan, tentulah butuh doa kepada Allah. Dan ketika doa kita ingin dijabah, ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berdoa yang dilarang menurut agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberi kajian di ruang dengar kita mengenai doa yang dilarang di dalam Islam. Nah, seperti biasa sahabat muslim, sahabat Sehat Mari Pro bisa bergabung di 0823 8644747 dan via SMS 0823 9185340 untuk bertanya langsung dengan Ustadz kita seputar pengajian beliau yang tidak sahabat muslim paham.